warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berkumpul di Gedung Nusantara 5 MPR RI. Ini adalah kesempatan yang luar biasa karena kita telah sampai di putaran final 2 untuk memperebutkan peringkat pertama dan kedua dalam Lomba Debat Konstitusi Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017. Dewan juri yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Tidak terasa perjalanan kita sudah sampai ke akhir dari perdebatan yang luar biasa yaitu Lomba Debat Konstitusi tahun 2017 ini. Dan memang di perjalanan yang begitu luar biasa ini izinkan saya untuk memulai rangkaian acara pada hari ini dengan langsung memanggil ini dia tim Nusantara 1 dan tim MPR 4. Ya, bersama-sama kita akan melihat siapakah yang akan menempati posisi sebagai tim pro maupun tim kontra. Silakan diambil terlebih dahulu. Kalau sudah, silakan dibuka bersama-sama. Ya, dan tim pro adalah MPR 4 dan tim kontra adalah Nusantara 1. Baik, sebelum mulai memasuki podiumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu mosi debat yang sudah didapatkan sesuai hasil undian adalah memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Siap? Silakan menempatkan posisinya masing-masing. Baik. Ini adalah saat yang mendebarkan, ini adalah grand final. Untuk itu kembali kami mengundang para dewan juri yang akan mengikuti perdebatan pada hari ini dan mengamati dengan seksama bagaimana hasilnya. Langsung saya ingin mengundang yang pertama, Bapak Dr. TB Hasanuddin selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Selamat datang kembali Bapak. Dan selanjutnya mari kita sambut Bapak Rambe Kamarul Zaman MSC selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Selamat datang. Dilanjutkan dengan sambutan kepada Bapak Martin Huta Barat SH selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Tetap dengan senyumnya. Dan lanjut lagi kita melihat dan memberikan sambutan kepada Bapak TB Sunmanjaya selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Dan tentu saja yang masih setia dari awal semifinal pertama, kedua, putaran final pertama dan sekarang putaran final kedua, Profesor Dr. Syamsul Bahri selaku anggota Lembaga Pengkajian MPR RI. Dan selanjutnya kami turut mengundang Bapak Maruf Cahyono SHMH selaku Sekretaris Jenderal MPR RI. Dan dewan juri kita yang ketujuh pada malam hari ini, beliau adalah Bapak Muhammad Rizal SAMSI selaku Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR RI. Terima kasih Bapak. Hadirin dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, seperti biasa saya akan membacakan secara ringkas aturan dan tata cara lomba. Mohon disimak dengan seksama kepada peserta. Lomba debat ini akan terdiri dari 3 babak, di mana babak pertama adalah argumentasi pembuka atau opening statement yang akan disampaikan oleh pembicara pertama dari masing-masing tim. Setiap pembicara secara bergantian akan menyampaikan argumentasi pembuka terkait pemahaman mosi dan menunjukkan posisi masing-masing tim apakah pro ataupun kontra.
Dan pada kesempatan ini pembicara pertama juga akan memperkenalkan nama tim dan anggotanya dan waktu yang diberikan adalah maksimal 5 menit. Tidak ada interupsi pada babak ini. Dilanjutkan dengan babak kedua yaitu babak bidasan argumentasi yang terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama di mana pembicara kedua dari masing-masing tim akan memberikan bidasan argumentasi atas opening statement yang disampaikan dan akan diberi waktu maksimal 7 menit. Dan pada sesi kedua, pembicara ketiga yang akan membicarakan atau memberikan tambahan mengenai bidasan argumentasinya dari masing-masing tim dengan waktu maksimal 7 menit pula. Dan di momen ini, di babak ini, sudah diperbolehkan untuk dilakukan interupsi. Berlanjut pada babak 3 yaitu babak penyampaian kesimpulan atau closing statement di mana setiap tim yang akan diwakilkan oleh pembicara pertama dipersilakan untuk memberikan closing statement yang mempertegas dan mempertajam solusi serta rekomendasi terkait mosi sesuai dengan posisi masing-masing tim dan waktu yang diberikan masing-masing adalah maksimal 3 menit. Tidak ada interupsi pada babak ini. Berbicara mengenai tata cara interupsi, interupsi dapat dilakukan apabila pembicara telah menyampaikan materinya selama 2 menit pertama. Dan waktu untuk interupsi akan berakhir 1 menit sebelum waktu untuk pembicara selesai. Artinya mulai dari menit ke-6 sudah tidak boleh ada lagi interupsi. Ada 2 penunjuk waktu yang akan kami tampilkan di layar yang ada di panggung kami. Dan di sana akan memberikan warna hijau sebagai tanda bahwa pemohon interupsi mulai boleh melakukan atau menyampaikan interupsinya. Dan akan menunjukkan warna kuning saat permohonan interupsi berakhir. Dalam setiap sesi penyampaian materi interupsi dilakukan maksimal 3 kali oleh masing-masing tim dengan durasi waktu maksimal 20 detik. Tentu saya diawali dengan permohonan kepada pembicara dan apabila interupsi diterima silakan dijawab silakan dan bila ditolak Anda cukup mengatakan tidak terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tolong perhatikan dengan seksama penunjuk waktu yang dimana warna hijau adalah waktu interupsi sudah diperbolehkan. Warna kuning 1 menit sebelum waktu bicara habis atau waktu kesempatan menyampaikan interupsi sudah selesai. Dan warna merah artinya waktu bicara sudah habis. Demikianlah tata cara yang harus diperhatikan oleh masing-masing peserta. Dan tentu saja ini akan menjadi waktu momen yang sangat mendebarkan bagi kita semua. Karena kita sudah masuk putaran final 2 untuk memperebutkan peringkat 1 dan 2. Boleh saya minta semangatnya untuk teman-temannya dulu terlebih dahulu. Sebelum kita memulai babak pertama, terlebih dahulu kita akan mengantarkan jeda supaya Anda pun bisa mempersiapkan diri Anda untuk mengikuti sesi dari Lomba Debat Konstitusi MPR RI tahun 2017 ini. Tetap di TVRI Saluran Pemersatu Bangsa. Jadi yang terbaik di debat mahasiswa MPR. Indonesia cintaku, TVRI di hatiku. Politik, ekonomi, seni budaya, dan pendidikan semuanya terangkum dengan apik, tertuang dalam program-programnya. Beritanya pun tak kalah aktual. Indonesia cintaku, TVRI di hatiku. Korea Selatan panggunkan menghadapi konsekuensi sendiri. Dunia Dalam Berita merangkum warta dari berbagai pelosok negeri dari 5 benua dipaparkan secara lugas, lengkap, dan akurat. Distribusi bantuan kepada sekitar 3 Dunia Dalam Berita memberi pencerahan, menambah wawasan. Dunia Dalam Berita, Senin hingga Jumat pukul 23. Di sini, di TVRI, Saluran Pemersatu Bangsa. Jelajah negeri mengenal tiap jengkal tanah pertiwi, kekayaan budaya dalam keberagaman suku dan adat istiadat. Menjelajahi alam tentunya tidak saja menikmati keelokan alamnya saja, tapi juga mencintai lingkungan, flora, dan juga faunanya. Jelajah negeri hadir setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat di TVRI, Saluran Pemersatu Bangsa. Jadi yang terbaik di debat mahasiswa MPR. Baiklah hadirin dan juga pemirsa TVRI, kita akan langsung memulai babak pertama
dalam putaran final 2 untuk memperebutkan peringkat pertama dan kedua dalam lomba debat konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017. Perlu kami ingatkan bahwa mosi perdebatan adalah memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sebagai babak pertama yaitu opening statement atau argumentasi pembuka, kami persilakan terlebih dahulu dari tim pro, pembicara pertama, argumentasi pembuka Anda silahkan. Memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim kontra yang kami banggakan, serta hadirin sekalian para pemerhati hukum yang ada pada kesempatan kali ini. Di sini kami sebagai tim pro, saya Aditya Nurrahmani sebagai pembicara pertama, selanjutnya Muhammad Robi Rismansa sebagai pembicara kedua, dan Puspita Nur Suciati sebagai pembicara ketiga. Berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini, kami menyatakan mendukung penuh pada mosi perdebatan kali ini. Mengapa? Karena untuk menjadikan Pancasila dalam batang tubuh supaya memiliki dampak substantif dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewan juri yang terhormat, Pancasila saat ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan pembukaan tersebut, Leaf Orgets dalam Preamble in Constitutional Interpretation memaparkan, beliau mengklasifikasikan bahwasannya terdapat 3 bentuk pembukaan apabila merujuk kepada konstitusi yang ada di dunia, yaitu yang pertama sebagai simbolik seremonial, dalam artian hanya sebagai simbol saja. Yang kedua sebagai interpretatif preamble atau sebagai sumber dari penafsiran, dan yang ketiga adalah sebagai substantif. Kemudian di sini mari kita lihat berkaitan dengan karakteristik atau sifat dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari sidang BPUPKI, bahwasannya Soekarno dan the founding father and mother memaparkan dan menjelaskan bahwasannya pembukaan Undang-Undang Dasar adalah filosofi Grundslag yang membuat semangat apa yang dimuat bangsa Indonesia, namun tidak memiliki substantif power seperti halnya pasal-pasal yang termaktub dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kita apabila kemudian melihat berdasarkan pernyataan tersebut, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat Pancasila di dalamnya hanya sebagai simbol seremonial saja dan belum menjadi norma substantif yang mengikat, bahkan wajib untuk kemudian dilaksanakan. Hal ini kemudian bisa kita lihat dalam praktek yang terjadi, salah satunya di Mahkamah Konstitusi, di mana Pancasila sebagai batu uji hanya dijadikan opsi saja oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Meskipun pemohon memohonkan mengujikan berkaitan dengan undang-undang terhadap batu ujinya adalah Pancasila. Namun hakim Mahkamah Konstitusi malah membenturkannya ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa? Karena kemudian timbul persepsi dari hakim yang menganggap bahwasannya batu uji hanya terdapat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari hal tersebut, menjadi perlu bagi kita semua untuk menginformasikan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sejalan atau sesuai dengan proposal kami, yaitu untuk kemudian memasukkan sila-sila Pancasila ke dalam bab khusus dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian sebagai bab berkaitan dengan dasar negara. Berkaitan dengan proposal tersebut dilakukan untuk kemudian menjadikan
Pancasila sebagai batu uji dan atau sumber peraturan perundang-undangan bukan lagi merupakan suatu pilihan, tetapi merupakan suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Ini sangatlah penting ketika kita kemudian memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena kemudian nantinya akan menjadi landasan bukan hanya bagi hakim, tapi juga untuk pembuat undang-undang dan juga dapat dijadikan sebagai konsiderasi terhadap peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, kemudian akan dijabarkan dan dielaborasi secara lebih mendalam dan lebih komprehensif oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga kami. Berlandaskan kepada argumentasi yang kami sampaikan ini, kemudian menjadi logis untuk kita semua memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian atas perhatiannya dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada pembicara pertama di tim pro. Dan langsung saja kami persilakan kepada tim kontra, pembicara pertama Anda untuk mengajukan argumentasi pembuka. Silakan. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan kali ini, serta tim pro yang kami banggakan, selamat siang. Perkenalkan saya Kirena Siana Siti Rohmah yang merupakan pembicara pertama dari tim Nusantara 1 yang tidak setuju akan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya sebagai pembicara satu akan memaparkan argumentasi dari segi filosofis dan pembicara kedua kami, Ivan Cahyadi, akan memaparkan argumentasi dari segi yuridis normatif. Dan pembicara ketiga kami, Cesaria Aprilianti Pingkan, akan memaparkan argumentasi yang akan memperkuat argumentasi dari pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Soekarno pernah mengatakan bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Saya pun mengetahui bahwa tim pro dan tim kontra juga memiliki pemikiran yang sama, yaitu kita menganggap bahwa Pancasila ini penting. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, jika kita melihat bahwa dalam teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiaski, bahwa adanya suatu teori jenjang hukum, yaitu yang pertama adanya Start Fundamental Norm atau norma fundamental. Yang kedua di bawahnya ada Start Grundgesetz atau aturan dasar bernegara. Lalu di bawahnya lagi yang ketiga ada Formal Gesetz atau undang-undang formal, yang kemudian ada aturan pelaksana di bawahnya. Dan di sini Dewan Juri yang terhormat, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk di dalam norma fundamental negara. Dan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar merupakan Start Grundgesetz atau aturan dasar negara. Maka dari itu, dari kesimpulan tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa sejatinya Pancasila sama sekali tidak layak untuk dimasukkan ke dalam pasal dari Undang-Undang Dasar atau batang tubuh dari Undang-Undang Dasar tersebut. Karena sejatinya berarti Pancasila diturunkan ke dalam aturan dasar, bukan lagi menjadi norma fundamental negara. Yang di sini berarti seolah-olah kita telah merendahkan derajat dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lalu Dewan Juri yang terhormat, poin yang kedua yang membuat kami kontra akan mosi perdebatan kita pada hari ini adalah jika memang nantinya tim pro akan memasukkan sila-silanya saja dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dewan Juri yang terhormat, kembali lagi seperti yang dibicarakan oleh pembicara dari tim pro, bahwa sejatinya Pancasila telah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sama sekali tidak relevan untuk memasukkan Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena sejatinya batang tubuh merupakan pengejawantahan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang berarti apa? Seharusnya memang di dalam batang tubuh itu telah terdapat nilai-nilai Pancasila. Contohkannya saja Dewan Juri yang terhormat, sila keempat kita yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam batang tubuh kita terdapat pasal-pasal mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Dewan Perwakilan Daerah.
Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat pasal 28 yang berisi tentang hak asasi manusia. Berarti apa Dewan Juri yang terhormat? Sejatinya di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar telah termaktub nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Lalu yang ketiga, jika memang dimasukkannya Pancasila ini merupakan penjabaran langsung dari Pancasila, Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki sifat yang abstrak. Maka jika Pancasila ini dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang Dasar kita akan menjadi konkret. Di sini salah satu ciri mengapa Undang-Undang Dasar kita adalah Undang-Undang Dasar yang abstrak, adanya suatu bahwa ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar ini dapat dijabarkan di peraturan di bawahnya. Kami pun menyadari bahwa sejatinya Pancasila haruslah memiliki pedoman. Maka dari itu kami ingin memasukkan pedomannya tetapi bukan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan di bawahnya, berarti di bawah Undang-Undang Dasar yang nantinya akan diproposalkan oleh pembicara kedua kami. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji peraturan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Dewan Juri yang terhormat, bukan terhadap batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang berarti apa? Sejatinya Mahkamah Konstitusi itu juga menguji undang-undang terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri yang di sana berisi tentang Pancasila itu sendiri. Hamdan Zulfa pernah mengatakan dalam bukunya yaitu Mengawali Konstitusionalisme bahwa materi muatan konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar saat ini adalah pernyataan kemerdekaan, tujuan serta dasar falsafah, bentuk dan susunan negara, prinsip dasar penyelenggaraan negara, dan lain-lain. Di sini telah tertera dengan jelas bahwa tujuan serta dasar falsafah negara telah ada dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sama sekali tidak relevan untuk memasukkan sila-sila Pancasila ke dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan argumentasi tersebut, kami Dewan Juri yang terhormat sebagai tim kontra tetap tidak setuju akan mosi perdebatan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak tim kontra telah menyampaikan argumentasi pembukanya dengan baik, dan bagi Anda yang akan mengetahui bagaimanakah bidasan argumentasi mereka, sabar sedikit karena setelah yang satu ini kita akan langsung masuk ke babak 2 yang terbagi dalam 2 sesi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di TVRI Saluran Pemersatu Bangsa. Jadi yang terbaik di debat mahasiswa MPR. Oh, iya namanya masih muda. Atlet voli yang pengen jadi PNS dan buka usaha. Kenapa kamu mau jadi PNS? Kenapa nggak bener-bener jadi atlet voli aja? Ngelihat senior-senior aku sih. Di sini kami hadirkan bintang tamu, wanita-wanita hebat dan inspiratif. Tetap cantik bersama Cantik setiap hari Selasa pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Saluran Pemersatu Bangsa. Tak jarang, kekisruhan terjadi akibat persepsi yang berbeda. Di sini, polisi menjawab berbagai informasi mengenai kasus yang terjadi. Tim Badan Narkotika Nasional berhasil membekuk 7 anggota jaringan sabu di lembaga pemasyarakatan. Garis Polisi, setiap Rabu pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI, Saluran Pemersatu Bangsa. Selamat malam, kami perbarui informasi Anda dalam info terkini. Saudara, 2 pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara yang mengangkut bantuan misi kemanusiaan Indonesia untuk Rohingya sore ini mendarat di Bandara Udara Shah Amanat, Chittagong, Bangladesh. Hingga hari ini total 4 pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara telah mendarat di Chittagong, Bangladesh. Bantuan dari Indonesia untuk pengungsi krisis kemanusiaan Rohingya seluruhnya telah tiba di Bangladesh. Sore ini 2 pesawat terakhir dari 4 pesawat yang membawa bantuan tiba di Bandara Shah Amanat, Chittagong, Bangladesh. Pesawat Hercules C-130 dengan nomor ekor A1135 tiba pukul 17 sore waktu setempat.
Sementara pada pukul 19 waktu setempat, pesawat terakhir mendarat di Bandara Chittagong. 2 pesawat ini membawa family kit sebanyak 600 paket, 10 unit flexible tank, keperluan sandang sebanyak 36 koli yang berisi baju daster, sarung dan baju anak, selimut 2.000 lembar, serta gula 42 karung. Bantuan ini langsung diserahkan kepada pemerintah Bangladesh untuk nantinya secara bertahap akan disalurkan kepada pengungsi Rohingya di beberapa kamp pengungsian. Setelah bongkar muat selama 1,5 jam, kedua pesawat TNI ini langsung bertolak kembali menuju Lanut Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Dari Chittagong, Bangladesh, Fat Mursa melaporkan. Saudara, sekian info terkini, selamat malam dan sampai jumpa. Jadi yang terbaik didapat mahasiswa MTN. Hadirin dan pemirsa TVRI, Anda masih bersama kami dalam putaran final 2 untuk memperebutkan peringkat 1 dan 2 Lomba Debat Konstitusi Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017. Sudah ada tim pro dan tim kontra yang sudah memberikan opening statement pada segmen sebelumnya. Dan kita sudah memasuki segmen yang berikutnya, di mana ini adalah babak kedua. Babak di mana kita akan sama-sama mendengar bidasan argumentasi dari masing-masing tim. Diawali dari tim pro, silakan pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan tim kontra yang kami banggakan, dan para sivitas akademika yang hadir pada kesempatan kali ini. Sayang sekali Dewan Juri terhormat, rekan-rekan tim pro, rekan-rekan tim kontra telah membunuh argumen mereka sendiri. Mereka membawakan suatu teori Harsnawiaski yang menjelaskan mengenai Steuvenbauer teori. Mereka menjelaskan bahwa bahwa Pancasila termasuk ke dalam Grundnorm atau Stats Fundamental Norm, dan mereka tidak setuju dengan mekanisme yang kami bawa dengan memasukkan sila-sila Pancasila ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar yang merupakan Staatsgrondgesetz. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, sedangkan mekanisme yang mereka bawa adalah memasukkan sila-sila Pancasila tersebut menjadi pedoman dalam peraturan perundang-undangan yang lebih di bawahnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah derajat yang lebih rendah manakah? Apakah dari Staatsgrondgesetz atau derajat dari Formulasi tersebut? Hal tersebutlah yang menjadikan suatu kekeliruan yang dianggap oleh rekan-rekan tim kontra. Kedua adalah rekan-rekan tim pro pun mempercayai bahwa nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun Dewan Juri yang terhormat, mari kita bandingkan signifikansi antara ketika kita memasukkan sila-sila Pancasila hanya dalam pasal-pasal tersebut atau dengan mekanisme kami itu dengan memasukkan sila-sila Pancasila tersebut menjadi bab khusus. Perbandingan yang nyata adalah ketika kita tidak bisa hanya sekedar memasukkan sila-sila Pancasila tersebut hanya ke dalam pasal-pasal tertentu. Mengapa demikian? Karena konsekuensi yang terjadi adalah hanya berimplikasi kepada pasal-pasal yang bersangkutan. Tidak berkonsekuensi kepada keseluruhan pasal atau keseluruhan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut. Hal tersebutlah yang kami yakini bahwa urgensi dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar dalam suatu bab khusus akan memberikan konsekuensi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hanya memasukkan sila-sila Pancasila hanya ke dalam pasal-pasal tertentu. Poin yang ketiga adalah rekan-rekan pun mempercayai bahwa pada saat ini pun hakim telah melaksanakan atau telah menjadikan pembukaan sebagai batu uji. Namun yang menjadi kekeliruan dari rekan-rekan tim kontra adalah nampaknya rekan-rekan tim kontra kurang mengetahui bagaimana mekanisme pengujian Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri terhormat, perlu rekan-rekan tim kontra ketahui bahwa dalam pelaksanaannya hakim Mahkamah Konstitusi hanya melaksanakan atau hanya menjadikan suatu opsional saja ke dalam Pancasila tersebut. Silakan. Bukan kepada pasal-pasal tertentu. Karena Profesor Jimli Asyidik pernah menyatakan bahwa setiap pasal di konstitusi merupakan pengejawantahan dari Pancasila.
Dan Anda sebagai tim pro menawarkan suatu tujuan utama yang mulia, yakni setiap peraturan perundang-undangan konsekuensinya akan mengacu pada Pancasila yang sebenarnya telah diatur dalam hukum positif kita, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya pada pasal yang kedua. Anda nampaknya harus mengkaji tentang undang-undang tersebut lebih lagi. Namun siapa yang harus mengkaji lebih lanjut dalam mosi perdebatan kita kali ini? Yang harus lebih mengkaji lebih lanjut adalah rekan-rekan tim kontra Dewan Juri Terhormat. Mengapa demikian? Karena sudah terdapat dalam batang tubuh Dewan Juri Terhormat sila-sila dari Pancasila tersebut. Karena dalam Undang-Undang Dasar pengajuan tahan dari pembukaan. Kami pun mengamini bahwa ketika Pancasila tidak dimasukkan ke dalam batang tubuh, maka konsekuensi yang terjadi adalah hanya berimplikasi kepada pasal-pasal yang berkaitan. Sebagai contoh, ketika rekan-rekan tim kontra mengamini bahwa sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa berimplikasi kepada pasal 29. Hal tersebut akan memberikan suatu implikasi terhadap pasal 29 saja, tidak berimplikasi kepada keseluruhan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebutlah yang perlu rekan-rekan tim kontra pahami. Rekanku, kemudian mari kita melanjutkan kepada poin argumentasi utama kami. Perlu rekan-rekan kontra ketahui bahwa dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar dapat menjadi konsideran dalam undang-undang. Rekan-rekan tim kontra nampaknya kurang memahami urgensi dari mosi perdebatan kita kali ini. Karena mengapa Pancasila dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar? Karena apabila kita menggunakan perspektif dari teori nilai konstitusi sebagaimana dipaparkan oleh Carl Weinstein, Pancasila yang hanya termaktub dalam pembukaan merupakan nilai nominal Dewan Juri Terhormat. Lantas apakah nilai nominal tersebut? Nilai nominal adalah nilai atau materi muatannya hanya jarang digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Sebentar, ketika hal tersebut menjadi jarang diambil dalam setiap keputusan, maka terjadi permasalahan dalam setiap pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Silakan. Juri yang terhormat, di sini tim pro seakan memisahkan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar itu sendiri, yang dimana dalam pasal 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila dan sila-silanya dan juga batang tubuh. Artinya apa? Ketika Mahkamah Konstitusi menjadikan Undang-Undang Dasar menjadi batu ujinya, Pancasila pun turut menjadi batu uji dari Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan tim kontra perlu kami tegaskan sekali lagi, ketika hakim Mahkamah Konstitusi melaksanakan suatu pengujian terhadap Undang-Undang Dasar, hal tersebut hanya menjadi suatu opsional saja. Pembukaan tersebut hanya menjadi opsional, bukan menjadi suatu keharusan sebagaimana apa yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama kami. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa permasalahan yang terjadi di sini adalah ketika bahwa dengan hanya dijadikan opsional saja, maka justru pengujian undang-undang yang sekarang banyak yang tidak menggunakan atau tidak menggunakan mengingat kepada atau konsideran terhadap Pancasila. Perlu ketahui, hanya jadi opsional saja, jadi hanya menjadi opsional merupakan menjadi sumber masalah dalam pelaksanaan hari ini. Mengapa sekarang banyak undang-undang yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi? Karena masyarakat mempercayai bahwa alasan bertentangan dengan Pancasila, bahwa ketika hakim konstitusi hanya menjelaskan hal tersebut bertentangan dengan Pancasila, bukan bertentangan dalam batang tubuh undang-undang dasar tersebut. Maka dari itu permasalahannya adalah MK hanya menggunakan pembukaan undang-undang dasar sebagai opsional dalam judicial review, sehingga dengan dimasukkannya Pancasila dalam batang tubuh undang-undang dasar, maka MK tentu harus mengujikan undang-undang tersebut, yang mana hal ini akan berimplikasi secara lebih lanjut terhadap mekanisme judicial review tersebut. Opsional karena senyatanya batang tubuh dari konstitusi kita merupakan anak kandung dari Pancasila itu sendiri. Sehingga konsekuensinya adalah konstitusi kita dapat dinyatakan sebagai penjabaran lebih konkret dari nilai Pancasila itu sendiri. Lantas kami di sini kembali mempertanyakan untuk apa ketika konstitusi kita telah memuat pengaturan dan norma-norma yang lebih konkret dari nilai Pancasila itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, yang perlu rekan-rekan ketahui adalah justru kita mana yang lebih baik, apakah hanya dengan mempertimbangkan pembukaan Undang-Undang Dasar dan hal tersebut hanya menjadi opsional, ataukah dengan menggunakan mekanisme kami, yaitu dengan bahwa dengan dimasukkannya pembukaan sila-sila Pancasila tersebut dalam batang tubuh, hal tersebut akan jauh lebih operasional dan akan menjadi sebuah keharusan bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pengujian tersebut. Tentu jawaban yang lebih baik adalah dengan melaksanakan atau dengan mengaplikasikan mekanisme yang telah kami buat.
Perlu rekan-rekan tim kontra ketahui pula bahwa mengapa kemudian kami menjadi setuju untuk memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini didasari karena pembukaan Undang-Undang Dasar hanya menjadikan sebuah operasional saja dalam pengujiannya, dan yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tanpa dimasukkan ke dalam batang tubuh hanya bersifat nilai-nilai nominal yang mana tersebut hanya bukan menjadi acuan yang menjadi harus bagi hakim MK untuk mengujikan tersebut. Sekian dan terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak pembicara kedua dari tim pro. Dan langsung saja kita akan mendengar bidasan argumentasi dari pembicara kedua tim kontra. Waktu kami silahkan. Baik, terima kasih kepada rekan kami dari tim pro serta seluruh sivitas akademika yang hadir pada hari ini. Perkenalkan kembali saya Ivan Cahyadi selaku pembicara kedua yang akan membedah mosi perdebatan dari segi yuridis normatif. Namun sebelum membangun argumentasi kami, ada baiknya kami selaku tim kontra menyampaikan ketidaksepahaman dengan argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim pro. Rekan-rekan sekalian, dapat kita simpulkan bahwa pembicara dari tim pro menawarkan suatu solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi bangsa ini, yakni dengan memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam pasal Undang-Undang Dasar dengan salah satu tujuan, yakni nantinya Mahkamah Konstitusi dapat secara langsung mengujikan undang-undang terhadap Pancasila. Tetapi harus kita mengerti terlebih dahulu, di mana kita dapat menemukan tafsir Pancasila. Tafsir Pancasila dapat kita temukan dari setiap pasal Undang-Undang Dasar 1945. Lantas untuk apa memasukkan hal yang masih bersifat abstrak tersebut ke dalam batang tubuh? Dan tujuan yang kedua adalah untuk menyelaraskan setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pancasila, seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama. Tetapi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal yang kedua secara tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum dari negara. Dan penjelasan pasal 2 menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber hukum dari suatu negara sesuai dengan pembukaan dan tiap pasal konstitusi bangsa kita. Sehingga sebenarnya tujuan mulia yang ditawarkan oleh tim pro telah dijawab sendirinya dengan hukum positif di Indonesia. Rekan-rekan sekalian dan Dewan Juri terhormat, kami di sini selaku tim kontra berani menyatakan bahwa konstitusi kita merupakan hasil penuluran dari Pancasila itu sendiri. Dinyatakan secara tegas oleh Profesor Jimli Asidik dalam tulisan yang berjudul Undang-Undang Dasar Konstitusi Kemajemukan Berbangsa dan Bernegara bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dan diteruskan oleh Padmo Wahyono yang menyatakan konstitusi adalah penjabaran dari Pancasila. Dan tidak hanya berbicara masalah argumentasi, kami di sini akan memberikan bukti yuridis bahwa nilai-nilai Pancasila telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Sila pertama diatur dalam pasal 29, sila kedua diatur dalam pasal 11, 13, 27, 28, 29 hingga 34 Undang-Undang Dasar. Sila ketiga mulai dari pasal 1 hingga pasal 3, pasal 18, 26, 32, 35 dan 36. Sila keempat diatur dalam pasal 4 hingga pasal 22E. Dan yang terakhir sila kelima diatur dalam pasal 23, 27, 31 hingga 34. Dan dari penjabaran yuris tersebut telah menegaskan bahwa sebenarnya nilai-nilai Pancasila telah ada dan lebih konkret dalam konstitusi bangsa kita. Interupsi. Silakan. Ya, Dewan Juri yang terhormat, kami pun dalam hal ini mengamini bahwa pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar bersumber dari Pancasila. Namun yang kami perdebatkan pada kesempatan kali ini adalah ketika nilai-nilai dari Pancasila tidak dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar, maka hal tersebut tidak akan menjadikan Pancasila sebagai nilai atau ideologi yang operasional atau dapat dijalankan sebagai konsideran dari undang-undang maupun sebagai batu uji. Dewan Juri yang terhormat, Pancasila dengan begitu menjadi ideologi yang mati. Nilai-nilai Pancasila adalah dan telah dituangkan ke dalam batang tubuh yang justru lebih bersifat operasional karena penjelasannya lebih konkret di dalam konstitusi kita. Terima kasih. Dan kembali lagi, dari tadi saya telah menegaskan bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengamanatkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berlandaskan Pancasila.
Dibuktikan lebih lanjut oleh pasal 10 hingga pasal 13 undang-undang yang sama yang menyatakan bahwa undang-undang harus memuat ketentuan lebih lanjut dari undang-undang dasar dan diturunkan ke dalam peraturan pemerintah bahkan peraturan presiden yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat yang kembali lagi ketika ditarik bersinggungan dengan konstitusi kita yang dalam artian adalah nilai-nilai dari Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra juga tidak menampik bahwa bangsa ini sedang diterpa masalah lunturnya nilai-nilai Pancasila. Tetapi kami akan memberikan suatu solusi bukan dengan cara yang reaktif untuk memasukkan sila-sila Pancasila kepada Undang-Undang Dasar karena sebenarnya konstitusi kita telah memuat penjelasan lebih lanjut dan nilai-nilai intisari dari Pancasila. Tetapi kami merasa permasalahannya adalah dua. Yang pertama adalah tidak adanya pedoman yang tegas tentang bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila. Dan yang kedua adalah penerapannya yang kurang baik. Dan dari dua masalah ini kami akan memberikan setidaknya dua solusi untuk menjawab tepat sasaran. Yang pertama adalah kami akan membuat pedoman berupa ketetapan MPR tentang pedoman dan penghayatan pengalaman Pancasila yang berisi penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara utuh. Silakan. Sebagaimana ditegaskan dalam Live Forget dalam Primal Inconstitutional Interpretation memaparkan bahwasannya kita melihat Pancasila hanya merupakan simbolik seremonial saja pada saat ini. Sehingga menjadi penting dan menjadi urgensi ketika kita kemudian memasukkan ke dalam batang tubuh yang kemudian Pancasila membuat Pancasila tersebut akan memiliki dampak yang lebih substantif dan dapat dilaksanakan secara operasional dan lebih mengikat kepada pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Simbolik yang telah dipertegas dan diperjelas oleh batang tubuh Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Dan solusi kami tersebut kami rasa relevan mengingat Majelis Permusyawaratan Rakyat yang nantinya akan membuat ketetapan telah tepat secara kewenangan dan juga tugas. Mengingat Undang-Undang MD 3 pada pasal 5B menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bertugas untuk memasyarakatkan Pancasila dan untuk menopang tugas tersebut kita memiliki badan sosialisasi yang berdasarkan pasal 48 Tata Tertib MPR memiliki tugas setidaknya memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila sehingga secara kelembagaan telah tepat adanya ketika pedoman ini diatur oleh ketetapan MPR yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, terdapat kekeliruan terhadap solusi yang dibawa oleh rekan-rekan tim kontra. Rekan-rekan tim kontra menyatakan bahwa untuk memberlakukan pedoman penghayatan Pancasila perlu memberlakukan kembali ketetapan MPR. Namun sebagaimana kita ketahui, ketetapan MPR sudah tidak berlaku lagi. Dan yang kedua adalah, apakah untuk melaksanakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila kita perlu memberlakukan melalui ketetapan MPR? Tentu tidak, Dewan Juri terhormat. Nampaknya pembicara dari tim pro mulai tertarik dengan argumentasi dan solusi kami. Ketika membahas ia berlaku, ia masih tepat atau tidak, marilah duduk bersama kami untuk memperdebatkan hal itu. Tapi kami merasa di sini tentang pedoman Pancasila paling tepat diletakkan di dalam TAP MPR. Dan tidak berhenti sampai situ, tentang penerapan hukumnya, saat ini bangsa kita telah memiliki lembaga koordinasi unit kerja presiden dalam bidang ideologi Pancasila yang disahkan berdasarkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2017 yang memiliki tugas pembinaan ideologi, koordinasi, dan sinkronisasi dan memiliki fungsi pada pasal 4 Perpres tersebut kebijakan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, kerjasama antar lembaga, dan juga evaluasi. Dan ketika kewenangan tersebut disandingkan dengan lembaga sosialisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami rasa masyarakat Indonesia akan mendapatkan penerapan nilai-nilai Pancasila yang lebih holistik secara berkelanjutan tanpa perlu memasukkan sila-sila dari Pancasila ke dalam konstitusi kita pada batang tubuhnya yang juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pancasila. Atas dasar itulah Dewan Juri yang terhormat, kami di sini tetap berdiri teguh untuk menolak memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam pasal Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Baik. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk pembicara kedua dari masing-masing tim, baik pro maupun kontra. Dan untuk lebih memperkuat pada babak ini dengan hadirnya bidasan argumentasi ini, kita akan langsung persilakan pembicara ketiga dari tim pro untuk langsung memulai memberikan bidasan argumentasi Anda. Terima kasih atas kesempatannya. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, dalam perdebatan panjang pada hari ini, sesungguhnya rekan-rekan dari tim kontra membawa satu argumentasi pokok
yakni rekan-rekan mengkhawatirkan norma Pancasila akan menjadi rendah ketika dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, nampaknya rekan-rekan dari tim kontra tidak memahami tujuan mulia yang kami bawa, bahwa kami tidak hendak merendahkan norma Pancasila, namun yang ingin kami gagas adalah memperkuat Pancasila sehingga tidak hanya menjadi sebuah ideologi yang mati dalam artian tidak dilaksanakan secara konsekuen. Dewan Juri yang terhormat, kami pun memahami dan kami pun yakin bahwa seluruh rakyat Indonesia yang berada di ruang ini sepakat bahwa Pancasila adalah filosofis Grosslah yang harus dilaksanakan secara konsekuen. Maka untuk menjalankan Pancasila secara konsekuen, kami menggagas bahwa Pancasila beserta sila-silanya haruslah dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Agar tercapainya dua hal, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, agar Pancasila secara konsekuen oleh legislatif dijadikan konsideran dalam undang-undang yang selama ini tidak terakomodir oleh mekanisme apapun. Dan yang kedua adalah secara logis bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi dapat menjadikan Pancasila sebagai batu uji daripada undang-undang yang dibuat legislatif. Hal inilah, tujuan mulia inilah yang hendak kami capai dengan kesetujuan kami terhadap mosi perdebatan kali ini. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan baru saja pada pembicara keduanya menyatakan bahwa tafsir Pancasila berada dalam setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun pembicara pertama dari rekan-rekan menyatakan bahwa setiap pasal daripada Undang-Undang Dasar bersumber dari Pancasila. Lalu hal inilah Dewan Juri yang terhormat yang kami anggap sebagai contradictio interminis. Kemudian pertanyaan kami adalah tafsir apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh rekan-rekan tim kontra mengenai tafsir Pancasila berada pada setiap pasal Undang-Undang Dasar, Dewan Juri yang terhormat. Dan dalam hal ini, dalam kesetujuan kami sebagai tim pro, kami menilai bahwa Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dapat ditafsirkan oleh siapapun, termasuk dalam hal ini adalah hakim konstitusi yang kemudian mengujikan undang-undang terhadap batu ujinya, yaitu Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kami gagas. Silahkan. Jika tujuan mulianya ada dua, yang pertama adalah untuk memperkuat Pancasila, lantas mengapa tidak kita perbaharui batang tubuh konstitusi bukan dengan memasukkan sila, tetapi memasukkan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Dan ketika tujuan mulia yang kedua adalah agar terjadi konsekuensi lembaga legislatif, nampaknya kembali lagi Anda menyatakan tidak ada mekanisme, Anda tidak membaca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang secara tegas mengatur tentang mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, yang pertama begitu utopis ketika rekan-rekan dari tim kontra kemudian secara reaktif memproposalkan untuk mengubah seluruh pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar kemudian diselaraskan dengan Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, perlu rekan-rekan tim kontra ketahui bahwa mekanisme atau batasan maupun dudukan dari argumentasi kami sebagai tim pro telah dijelaskan dengan baik oleh pembicara pertama kami, yakni kami menginginkan Pancasila ketika dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar akan berimplikasi kepada norma-norma yang lebih operasional di bawahnya, yakni formal gazettes yang dalam hal ini undang-undang dan peraturan di bawahnya, sehingga hal tersebut secara konsekuen dapat terlaksana ketika Pancasila dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dewan Juri yang terhormat, dan pun mari kita lihat bahwa pada praktiknya Pancasila yang selama ini hanya berada dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar tidak berjalan secara substantif. Dewan Juri yang terhormat, Liaf Orgat dalam bukunya Preambble in Constitutional Interpretation mengungkapkan sebuah fakta bahwa pengadilan di Amerika Serikat berulang kali menolak argumentasi bahwa hak atau batasan konstitusional dapat disimpulkan secara langsung melalui pembukaan Undang-Undang Dasar yang isinya sama seperti pembukaan Undang-Undang Dasar di negara Indonesia, yakni tujuan bernegara dan dasar-dasar bernegara. Dewan Juri yang terhormat, mari kita contohkan pada kasus yang terjadi pada tahun 1905 di mana seorang warga negara Amerika kemudian menguji
konstitusionalitas sebuah undang-undang dari negara bagian Massachusetts yang menurutnya bertentangan langsung dengan preambul, namun tidak bertentangan dengan batang tubuh Dewan Juri yang terhormat. Kemudian apa yang terjadi? Hakim dari Mahkamah Agung Amerika Serikat yang bernama Justice Harlan mengungkapkan bahwa pengujian tersebut tidak dapat dilakukan karena batu uji yang diinginkan oleh pemohonnya tersebut terdapat di pembukaan Dewan Juri yang terhormat. Nah, hal inilah yang menjadi permasalahan ketika Pancasila yang begitu besar peranannya di negara kita kemudian hanya berada dalam pembukaan yang sama sekali tidak memiliki daya operasional Dewan Juri yang terhormat. Berbeda ketika kita memasukkan Pancasila ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Silahkan. Saudaraku, ketika Anda membawakan data dari Amerika Serikat, Anda perlu pula melihat apa yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia telah terjadi Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Hal ini tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 136/PU 8 tahun 2009, yang dimana undang-undang tersebut di Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 dibatalkan karena bertentangan dengan sila kelima Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, Dewan Juri yang terhormat, bahkan pembicara pertama kami pun telah menjelaskan bahwa selama ini Mahkamah Konstitusi hanya dapat bahwa selama ini pembukaan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar hanya dijadikan sebagai opsi bagi Mahkamah Konstitusi, bukan dijadikan sebagai keharusan Dewan Juri yang terhormat. Mari kita bandingkan. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujiannya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya dapat saja tidak mempertimbangkan Pancasila sebagai batu uji karena secara kewenangan konsekuennya tidak terdapat hal yang mengatur hal tersebut Dewan Juri yang terhormat. Namun ketika Pancasila dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar, maka hakim tidak memiliki pilihan lain selain menjadikan Pancasila sebagai batu uji dari Undang-Undang Dasar. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan tim kontra yang sedari tadi bahkan menginginkan penegakan Pancasila secara konsekuen dan menjadikan Pancasila sebagai filosofis ground setelah tidak berakhir sebagai ideologi yang mati, sebetulnya harus mempertimbangkan argumentasi dari tim kami yang sebenarnya pun menginginkan Pancasila menjadi hidup dalam setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya yang kemudian menjadikan Pancasila sebagai konsideran Dewan Juri yang terhormat. Hal inilah yang kemudian sayang sekali tidak mampu dijawab oleh rekan-rekan tim kontra. Dan pun solusi yang dicanangkan oleh rekan-rekan tim kontra adalah dengan membuat TAP MPR membuat TAP MPR mengenai pedoman pengawalan Pancasila Dewan Juri yang terhormat. Hal ini kami nilai tidak praktis karena yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi dapat membuat TAP MPR yang bersifat reheling atau mengatur, dan yang kemudian yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, tafsir tersebut jelas merupakan tafsir tunggal yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam ideologi Pancasila yang bersifat terbuka. Sekian dan terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga di tim pro. Tapi saya perlu ingatkan sekali lagi, apabila Anda menolak adanya interupsi, mohon dijawab terlebih dahulu dengan kata tidak terima kasih. Baik, sekedar mengingatkan saja sebelum kita memasuki pembicara ketiga dari tim kontra, silakan kami berikan kepada Anda kesempatan untuk menjelaskan bidasan argumentasi Anda. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat sore kepada Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim pro dan tim kontra yang saya banggakan, serta kepada seluruh sivitas akademika yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Selamat sore. Perkenalkan, saya Cesaria Aprianti Pingkan sebagai pembicara ketiga dari tim kontra, sangat tidak setuju dengan adanya memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui sebelumnya bahwa Maria Farida, seorang ahli ilmu perundang-undangan di Indonesia, pernah menjelaskan bahwa terdapat adanya hierarki peraturan perundang-undangan, yang dimana kita lihat dalam hal pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar memiliki dua sifat yang berbeda. Dalam hal pembukaan Undang-Undang Dasar bersifat stats fundamental norm. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila, identitas negara Indonesia. Lalu yang kedua, batang tubuh adalah merupakan Grundgesetz, yang dimana hal tersebut merupakan adanya aturan-aturan dasar kenegaraan Indonesia.
Lalu dari situ pun kita dapat melihat kesimpulannya bahwa sekalipun Pancasila ini dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka apa? Maka nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam pembukaan tersebut harus dijadikan dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawah Pancasila. Hal ini didukung pula oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Artinya apa? Tanpa kita harus memasukkan sila Pancasila ke dalam pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun, kita tidak perlu memasukkan hal tersebut karena apa? Sila-sila Pancasila ini telah tercantum dalam pembukaan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, kita pun harus melihat teori Stephen Baugh yang dimana telah menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan, aturannya berasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aturan perundang-undangan yang lebih tinggi ini berasal pula dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Yang dimana hal ini akan terus terjadi sampai menemui titik di mana sumber hukum tersebut akan bersumber dari suatu hukum yang tidak ada asalnya lagi. Yaitu apa dalam hal ini? Hukum tertingginya adalah Pancasila. Dari Stephen Baugh teori saja dapat kita melihat bahwa ketika apa yang diinginkan oleh tim pro adalah agar adanya Pancasila ini dapat diikuti oleh peraturan perundang-undangan di seluruh Indonesia ini dalam tingkatan yang tertinggi hingga yang terendah, maka tidak perlu saudara Anda mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya untuk memasukkan sila-silanya ke dalam Pancasila, ke dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan tim pro, rekan-rekan tim kontra beranggapan bahwa jika kita memasukkan sila-sila Pancasila ke dalam batang tubuh, hal tersebut akan menurunkan derajat dari Pancasila kita. Tentu tidak, Dewan Juri terhormat. Ketika kita masukkan ke dalam sila-sila tersebut, Pancasila tetap berperan sebagai status fundamental norm karena karena hal tersebut merupakan suatu identitas konstitusi. Namun yang menjadi permasalahan adalah justru TAP MPR lah yang justru merupakan status gerung gazet, justru mereka yang telah menurunkan derajat dari undang-undang dasar kita. Baik, terima kasih. Saudaraku, mohon dibedakan antara memasukkan Pancasila beserta sila-silanya dengan menjelaskan lebih lanjut Pancasila ke dalam batang tubuh. Yang dimana yang tim pro inginkan adalah memasukkan Pancasila beserta sila-silanya. Sedangkan apa yang terjadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita saat ini adalah adanya Pancasila dalam pembukaan ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana ketika tim pro mengatakan bahwa dengan dimasukkannya nilai-nilai Pancasila ini ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak akan membuat adanya suatu penafsiran Pancasila yang bersifat keseluruhan. Namun Dewan Juri yang terhormat, justru ketika dimasukkan ke dalam pembukaan, maka bahkan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 saja pun harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kami benar-benar tidak mengerti hal apa yang diinginkan oleh tim pro untuk memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Interupsi. Ya, silakan. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini berulang kali kami tegaskan bahwa kami pun mengamini bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar, dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar kita pun telah bernafaskan Pancasila. Namun yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah ketika tidak dimasukkan Pancasila ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar, maka tidak terdapat jaminan peraturan perundang-undangan terutama undang-undang dapat menjadikan konsideran langsung Pancasila. Baik, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kita dapat melihat dalam berbagai undang-undang yang ada di Indonesia, yang dimana dalam bagian menimbangnya saja, bahkan jangankan Pancasila, tujuan negara Indonesia pun yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sering dijadikan bagian menimbang dalam undang-undang. Artinya apa? Sekalipun Pancasila berada di dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar, maka hal tersebut tidak membatasi Pancasila untuk dijadikan dasar, untuk dijadikan pertimbangan dalam pembuatan sebuah undang-undang. Lalu selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, di sini kami ingin menjelaskan kembali solusi yang kami paparkan, yang dimana kami melihat bahwa urgensinya bukan untuk memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam pasal dari Undang-Undang Dasar, karena apa? Sila-sila tersebut sejatinya telah tercantum dalam
pembukaan, yang dimana kita pun mengetahui apabila tim pro ingin memastikan adanya keselarasan dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita lihat kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji tunggu sebentar, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang dimana dijelaskan dalam pasal 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Undang-Undang Dasar ini bukan berarti hanya pasalnya saja, bukan berarti hanya batang tubuhnya saja, namun berarti pula dengan pembukaan. Artinya apa? Artinya tidak perlu kita memasukkan sila-sila Pancasila kepada pasal dari Undang-Undang Dasar jika hanya tujuan Anda adalah agar apa? Agar Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang terhadap sila-sila dari Pancasila. Ya silahkan. Rekan-rekan dari tim kontra memaparkan bahwasanya mayoritas dalam undang-undang sekarang memuat konsiderasi dari Pancasila. Kami menantang rekan-rekan tim kontra untuk kemudian membuktikan bahwasannya mayoritas undang-undang mana yang kemudian berasal dari konsiderasi dari Pancasila itu sendiri. Baik, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya tim pro sudah tertarik dengan argumentasi yang kami berikan. Namun di sini kami akan memberikan data mengenai undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Pancasila. Yang pertama, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 136/PU8 tahun 2009 yang membatalkan Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 mengenai Badan Hukum Pendidikan. Yang dimana undang-undang tersebut dibatalkan karena apa? Karena bertentangan dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana dalam undang-undang tersebut badan pendidikan yang seharusnya dapat diakses oleh setiap orang, tetapi dengan adanya undang-undang tersebut justru tidak semua orang dapat mengakses pendidikan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi pun membatalkan undang-undang tersebut karena bertentangan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari satu data itu saja dapat kita lihat bahwa sejatinya Mahkamah Konstitusi tetap dapat mengujikan undang-undang terhadap Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kita pun harus mengetahui bahwa untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hal yang semudah membalikkan telapak tangan, melainkan harus ada hal-hal yang bersifat perubahan mendasar. Artinya ketika tim pro hanya menginginkan agar undang-undang dapat diujikan terhadap Pancasila, maka mari Anda baca pasal tersebut secara penafsiran sistematis bahwa ketika Mahkamah Konstitusi dapat mengujikan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, artinya bukan hanya terhadap batang tubuhnya saja, melainkan terhadap pembukaan yang di dalamnya terdapat Pancasila. Oleh karena itu tidak terdapat urgensi sama sekali untuk setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Baik, saya minta tepuk tangan yang meriah untuk kedua tim kita, tim pro dan tim kontra, untuk semangatnya yang sangat membara dalam babak kedua ini yang terbagi dalam dua seksi. Pembicara kedua dan ketiga dari kedua tim telah menyampaikan bidasan argumentasi mereka masing-masing, dan tentu saja semua ini akan kita tutup dengan closing statement atau kesimpulan dari masing-masing tim. Kapan waktunya? Sesaat lagi, tetap bersama kami di TVRI Saluran Pemersatu Bangsa. Jadi yang terbaik di debat mahasiswa MPR. Selamat malam, kami kembali hadir dengan info terkini. Saudara, sebuah ledakan mengguncang stasiun bawah tanah Parsons Green, London, Inggris. Sedikitnya 18 orang luka-luka akibat ledakan bom tersebut. Sedikitnya 18 penumpang kereta di stasiun bawah tanah kota London, Inggris mengalami luka-luka akibat ledakan bom. Menurut penuturan saksi mata, sebelum terjadi ledakan dirinya sempat melihat sebuah alat mencurigakan yang diletakkan di area stasiun kereta. Berdasarkan sejumlah laporan, ledakan bersumber dari sebuah benda berbentuk ember plastik berwarna putih. Ember tersebut tertinggal di dalam gerbong, sementara polisi transportasi Inggris telah mengumumkan kejadian ledakan ini sebagai insiden besar. Upaya melakukan pengusutan penyelidikan peristiwa ledakan bom diambil alih Komando Kontra Terorisme Scotland Yard. Satuan ini akan mengusut tuntas motif peledakan yang terjadi. Sementara Perdana Menteri Inggris Theresa May akan terus memantau perkembangan insiden ini dan meminta laporan berkala dari masing-masing satuan tugas yang melakukan penyelidikan. Pasca ledakan, petugas bersenjata masih terlihat melakukan penjagaan di sekitar lokasi kejadian. Sementara transportasi kota London, khususnya jalur kereta antara Earls Court dan Wimbledon untuk sementara waktu terpaksa dihentikan dengan alasan keamanan.
Saudara, sekian info terkini, selamat malam dan sampai jumpa. Jadi yang terbaik didapat mahasiswa MTN. Anda masih di putaran final 2 untuk memperebutkan peringkat 1 dan kedua dalam Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017. Dalam mosi perdebatan yaitu memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nampaknya kedua tim baik pro maupun kontra memiliki argumentasi yang kuat masing-masing. Dan tentu saja tidak akan bisa berakhir begitu saja tanpa kita mendengar closing statement atau kesimpulan dari tim pro terlebih dahulu yang akan disusul dengan tim kontra. Silakan tim pro. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim kontra yang kami banggakan, serta hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Tibalah kita di akhir perdebatan kali ini, dan saya akan menyimpulkan untuk memantapkan berkaitan dengan proposal memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang harus diperhatikan adalah pada saat ini, Pancasila hanyalah sebagai simbol seremonial semata, tidak menjadi sebagai penafsiran atau substansi yang dilaksanakan. Oleh sebab itu Dewan Juri yang terhormat, ketika kita memasukkan Pancasila ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar akan membuat Pancasila memiliki dampak hukum yang substantif dan menjadikan Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang dinilai secara substantif dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Mengapa? Karena Pancasila saat ini materi muatannya jarang digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan, salah satunya di Mahkamah Konstitusi. Hanya dijadikan opsi saja. Berbeda ketika proposal ini kemudian diimplementasikan, ketika Pancasila kemudian nantinya dimasukkan ke dalam batang tubuh, tidak ada alasan sedikit pun bagi hakim untuk kemudian tidak memperhatikan Pancasila yang jelas terdapat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih, suatu komitmen bagi kita semua bahwasannya Pancasila sebagai filosofi konslah dengan tujuan yang sangat mulia yang kita inginkan adalah untuk kemudian melaksanakan Pancasila secara konsisten. Ketika kemudian Pancasila dimasukkan ke dalam batang tubuh, maka yang kita harapkan Pancasila tidak lagi menjadi ideologi mati, tapi menjadi ideologi yang mampu hidup dan menjadi ideologi yang mampu dilakukan secara operasional dalam segala kebijakan, baik itu hakim, pembentukan undang-undang, bahkan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu Dewan Juri yang terhormat, menjadi logis bagi kita semua untuk kemudian memproposalkan berkaitan dengan memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu solusinya adalah dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan kemudian memberikan bab khusus dalam Undang-Undang Dasar tersebut berkaitan dengan bab mengenai dasar negara. Dan di bab itulah kemudian nantinya Pancasila sebagai filosofi konslah akan diletakkan dan kemudian akan menjadi landasan bagi semua pihak. Salah satunya adalah hakim, pembuat undang-undang, bahkan masyarakat dalam tataran implementasinya. Sehingga ini sangat baik untuk kemudian diimplementasikan. Berlandaskan argumentasi yang sudah kami sampaikan dari pembicara 1, 2, 3 bahkan kesimpulan. Menjadi logis bagi kami untuk tetap konsisten berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini untuk memasukkan Pancasila beserta sila-silanya ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tim pro untuk kesimpulan atas mosi perdebatannya. Selanjutnya langsung kita persilakan tim kontra. Terima kasih. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, seharusnya memang keseluruhan peraturan yang ada di Indonesia ini haruslah sesuai atau berdasarkan Pancasila itu sendiri.
Jika permasalahannya adalah dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi, kembali lagi, Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, bukan terhadap batang tubuh undang-undang dasar. Di mana berarti jika terhadap undang-undang dasar, maka pembukaannya pun merupakan bagian dari undang-undang dasar itu sendiri. Lalu yang kedua, tidak ada jaminan bahwa setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut nilai-nilai Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, pembicara kedua dari tim kami telah memaparkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan secara tegas menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah bersumber dari Pancasila itu sendiri. Lalu yang ketiga Dewan Juri yang terhormat, dikatakan bahwa tidak ada implikasi jika Pancasila tetap ada dalam pembukaan saja tanpa ada di dalam batang tubuh. Kembali lagi Dewan Juri yang terhormat, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu kepada Pancasila. Dan pembicara-pembicara dari tim pro sama sekali tidak memberikan satu saja aturan atau undang-undang yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Pertanyaan sederhana dari tim kami. Jika sila-sila yang ada di dalam Pancasila masuk ke dalam pasal-pasal dalam Pancasila, lalu bagaimana dengan sila-sila Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Sama sekali tidak ada mekanisme. Lalu sila-sila Pancasila ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, terlihat bahwa sejatinya pembicara-pembicara dari tim pro sama sekali tidak matang dalam membangun argumentasinya sendiri. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami menegaskan bahwa kami kontra terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini. Karena sejatinya memasukkan sila-sila ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini tidaklah tepat. Karena sejatinya akan merendahkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Karena Pancasila merupakan norma fundamental, bukan aturan dasar bernegara di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak dari tim kontra untuk kesimpulannya dan sekaligus menjadi closing statement. Hadirin dan juga pemirsa, Anda telah mendengarkan sendiri, demikianlah tadi bagaimana kedua tim baik pro maupun kontra yang berada dalam putaran final 2 untuk memperbuatkan peringkat pertama dan kedua menyampaikan pandangan mereka masing-masing. Tapi bagaimana komentar daripada Dewan Juri? Kami persilakan terlebih dahulu mungkin Bapak Martin Huta Barat, silakan. Anak-anak kami dari kedua tim yang saya cintai, saya bangga, kagum dan terharu atas perdebatan kalian. Jujur saya mengatakan kalian hebat. Kalian tidak membaca, tidak menghafal, tapi kalian berargumentasi dengan pemahaman kalian yang mendalam. Saya tidak bisa seperti kalian. Kalau saya disuruh berargumentasi seperti kalian itu, pasti tidak bisa. Saya bangga dan saya percaya bahwa generasi muda kita sebenarnya kalau dikasih kesempatan bisa seperti kalian, kita akan memiliki pemimpin-pemimpin bangsa yang baik ke depan. Memang di dalam topik yang dibicarakan, antara keinginan memasukkan Pancasila sebagai penegasan Pancasila itu dasar dan ideologi negara kepada pembukaan Undang-Undang Dasar, dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila, memang lebih beratnya di dalam diskusi adalah kepada soal nilai-nilai sila-sila Pancasila. Mungkin lebih tepat judulnya seharusnya adalah memasukkan Pancasila ke dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, tetapi saudara sekalian, apapun yang telah kalian perlihatkan, sekali lagi luar biasa, saya kagum. Kalian berdua, tim yang berdua pantas menjadi pemenang. Jadi siapapun nanti yang ditentukan itu dengan angka yang sangat tipis sekali,
Tetapi di hati kami, di hati semua para peserta, kalian berdua, kalian tim berdua, itu adalah pantas sebagai pemenangnya. Sekali lagi selamat, semoga kalian menjadi contoh ke depan. Kalian sudah menunjukkan di gedung MPR ini bahwa kalian adalah kader-kader intelektual muda bangsa yang terbaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih banyak Bapak Martin Huta Barat. Nampaknya kita melihat ini adalah calon-calon yang akan direkrut oleh partai-partai politik dalam waktu dekat nampaknya ya. Baik, Bapak Sumanjaya silakan ingin ditambahkan. Terima kasih. Menikmati perdebatan yang akademis dan politis ya. Ini sungguh membangun hazanah. Dan mengusik beberapa hal juga berkaitan dengan kenangan lama dan literatur lama. Dari kedua belah pihak ini masing-masing punya argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang saya sampaikan pertama, catatan saya adalah rata-rata peserta ya, tidak konsisten menyebutkan nama Undang-Undang Dasar Negara kita ini. Yang pertama. Yang kedua juga mengabaikan aturan tambahan pasal 2. Bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Dasar Negara kita ini, ya, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Jadi tidak semestinya kita masih menggunakan istilah batang tubuh. Demikian. Yang kedua, memang ini Pancasila ada soal. Bung Karno mengucapkan kata Pancasila pada tanggal 1 Juni dengan sila-sila yang berbeda. Begitu juga di pembukaan alinea keempat ada nilai-nilai Pancasila tapi tidak ada kata Pancasilanya. Di mana bertemu ini Pancasila dengan sila-silanya itu pada Kepres ya, nomor 12 tahun 68 ya, itu yang dibuat oleh Pak Harto waktu itu. Ketika ada pesan mengatakan nanti akan kita bentuk dalam tahap MPR. Kalau kita konsisten menggunakan pasal 2, kalau kita konsisten menggunakan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 maka pertama ya, pada pasal 2 itu kata-katanya bukan yang ada di Indonesia tapi sumber dari segala sumber hukum negara begitu. Kata negara. Yang kedua pasal 7 ayat 1 huruf B juga tentang tahap MPR di sana ada tapi dalam penjelasannya limitatif, yaitu tahap 1 tahun 2003, khususnya pasal 2 dan pasal 4. Jadi ini sekali lagi terima kasih ya, MPR diberikan harapan baru, mudah-mudahan. Dan memang dua-dua argumentasi ini bagaimanapun juga harus melalui pintu pasal 37, menuju ke arah perubahan. Jadi kami sekali lagi mengapresiasi ya, apalagi tadi sudah aktual penjelasan dari teman-teman kontra, bisa menyebutkan tentang Inpres nomor 54 ya tahun 2017 mestinya tentang pembentukan unit kerja presiden pembinaan ideologi Pancasila ya demikian. Sekali lagi juga penegasan dari teman-teman yang mengatakan pro MPR tidak lagi punya kewenangan membentuk tahap MPR yang bersifat rekling atau mengatur. Jadi ini sungguh luar biasa. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan oleh karena itu belajarlah terus, mengendalikan terus dan berikan sumbangan pemikiran kepada MPR, khususnya kepada Badan Pengkajian. Dan saya setuju Pak Martin, esok lusa kalian datang ke MPR, mudah-mudahan tanpa melalui partai politik, insya Allah. Terima kasih, selamat jadi pemenang kedua-duanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sumanjaya untuk kesempatan komentarnya. Dan hadirin, sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan menjadi peringkat pertama dan siapa yang akan menjadi peringkat kedua dalam lomba debat konstitusi Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVRI Saluran Pemersatu Bangsa. Bersiaplah menuju era siaran digital.
Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton nggak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Cari yang terbaik di debat mahasiswa MTN. Pemirsa TVRI dan hadirin sekalian, kita telah sampai di momen yang paling Anda nantikan, yaitu pengumuman siapakah yang memperoleh peringkat pertama dan peringkat kedua dalam Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017. Setelah melalui tahapan yang begitu panjang dan perdebatan yang begitu kuat, hasil dan dari perundingan Dewan Juri telah memberikan hasil yang sangat tipis. Sudah di tangan saya mohon izin dari Dewan Juri, boleh saya bacakan? Baik, terima kasih. Satu hal yang pasti, bahwa pemenangnya adalah Universitas dari Bandung. Karena dua-duanya dari Bandung. Namun siapakah yang memperoleh peringkat pertama dalam kesempatan Lomba Debat Konstitusi MPR RI tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun ini? Apakah tim pro dari Universitas Padjadjaran ataukah tim kontra dari Universitas Parahyangan? Dan pemenangnya adalah Universitas Parahyangan. Selamat kepada Universitas Parahyangan yang memperoleh poin sebesar 2.308,4 poin. Selisih sekian ratus dengan Universitas Padjadjaran yang berada di peringkat kedua dengan poin 2.279,9 poin. Kami persilakan untuk menempati posisi untuk menerima piala, piagam, dan penghargaan dari para Dewan Juri. Silakan. Ini dia hadirin sekalian, pemirsa sekalian. Peringkat pertama ditempati oleh Universitas Parahyangan dan peringkat kedua ditempatkan oleh Universitas Padjadjaran. Sangat beda tipis tapi perjuangan dan semangat mereka kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk kedua tim debat kita. Kami mohon dengan hormat kepada Dewan Juri untuk dapat menyerahkan piala, piagam, dan uang pembinaan kepada juara 2 terlebih dahulu. Kami mohon untuk menyerahkan kepada peringkat kedua terlebih dahulu, yaitu Universitas Padjadjaran. Ini adalah piagam penerima peringkat kedua Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017. Dan akan pula menerima dana pembinaan sebesar 40 juta rupiah. Dan selanjutnya, terima kasih, akan menyerahkan piala kepada juara atau peringkat pertama Lomba Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2017, Universitas Parahyangan. Dan menerima dana binaan, silakan untuk menyerahkannya senilai 50 juta rupiah.
selamat. Kami mohon kesediaannya untuk foto bersama terlebih dahulu. Ini dia para pemenang lomba debat kita. Terima kasih banyak untuk atensi Anda. Terima kasih untuk teman-teman adik-adik mahasiswa yang sudah menanti hingga akhir dari lomba debat ini. Dan semoga apa yang dipersembahkan oleh generasi penerus kita ini menjadi satu bentuk pembelajaran dan satu bentuk pemicu kepedulian Anda untuk menjadikan Indonesia negara yang lebih kuat, negara yang lebih baik, negara yang lebih konstitusional. Saya Nirina undur diri, sampai jumpa.